Diberkatilah setiap pemirsa sekalian yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu sekalian, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Saat ini, saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan curahkan urapannya, hadirat-Mu ku rasakan saat kami menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan, kami rasakan saat ini, kami rasakan urapan-Mu. Ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan sekarang kami hidup bersama Engkau Tuhan Yesus. Saat ini, saat indah untuk memuji dan menyembah. Oh, hadirat-Mu kami rasakan saat kami menyembah. Saat ini, saat Tuhan curahkan urapannya, hadirat-Mu kami rasakan saat kami menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, Dia bertahta di atas puji-pujian. Saat kita memuji Tuhan, urapannya mengalir, 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 dan terus mengalir di setiap hati yang menyembah Tuhan. Penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran
akan selalu merindukan hadirat Tuhan. Hidup kita, hidup Bapak Ibu sekalian, hidup yang memuji Tuhan, hidup yang merindukan selalu hadirat-Nya dan disertai Tuhan. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Saat ini saat Tuhan curahkan urapan-Nya, hadirat-Nya kami rasa saat menyembah Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Amin. Mana setiap pribadi-pribadi yang suka menyembah Tuhan? Mana tangan-tangannya? Saya pribadi yang suka menyembah Tuhan. Amin. Saat ini saat indah ku memuji untuk menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan curahkan urapan-Nya, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, mana saudara-saudara? Tangan-tangan Anda yang terangkat kepada Tuhan, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, yang kami rindukan. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah Kau Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, urapan yang baru terus mengalir, dan bagi orang percaya dari dalam hatinya akan terus mengalir aliran air hidup. Amin.
Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian terkasih. Pastor menyapa yang ada di channel YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di grup doa, yang sekarang sedang bermutasi dari grup doa 100 grup doa WhatsApp. Sekarang kita alihkan dengan bertahap ke aplikasi Telegram. Ya, karena 100 grup doa di WhatsApp itu sudah penuh. Sementara satu grup di WhatsApp itu hanya bisa menampung maksimal 257 ya orang-orang kontak yang bergabung. Jadi kalau 257 dikali 100 itu hanya menampung sekitar 25.000 kontak saja. Sementara kalau di satu grup Telegram itu bisa sampai ratusan ribu gitu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang kirim form doa, silahkan form doanya di aplikasi Telegram. Ya. Itu saudara nanti bisa dapatkan di deskripsi di channel YouTube, atau nanti setelah ini ditampilkan juga di deskripsi di Facebook ya, supaya saudara-saudara bisa klik tautan itu dan bergabung di dalam grup Telegram. Ini grup Telegram, grup doa khusus, memang layanan doa only. Bukan grup jual beli, bukan grup say hello, bukan grup untuk kumpul-kumpul, kenal, bukan. Khusus fokus doa. Oke, saudara sekalian, kita tadi sedikit informasi yang Pastor sapa ya. Kalau kita mau menilik hidup kita hari-hari, sebetulnya ada begitu banyak hal yang kita lewati, kita alami, tapi jujur kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu. Katakanlah satu contoh dari dua contoh lah ya Pastor kasih. Daniel, seorang yang dicatat dalam Bible, dia suka memuji Tuhan. Tapi akhirnya dia dihadapkan dengan situasi yang dia tidak pernah tahu. Masuk ke dalam gua singa. Dan dia juga tidak tahu bagaimana cara hadapi singa-singa lapar itu. Daniel hanya tahu kesukaannya memuji Tuhan. Dia tidak tahu bahwa di balik dia suka memuji Tuhan, ada ancaman, dan akhirnya ancaman itu dia hadapin, dilempar masuk ke dalam gua singa, dan ketika dia hadapi singa-singa yang lapar itu, dia tidak tahu bagaimana cara hadapi singa-singa lapar ini. Kesukaannya, hobinya, habitnya, attitude-nya hanya suka memuji Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana cara hadapi masalah. Dengarkan ini Bapak Ibu. Daniel tidak tahu, tetapi Tuhan tahu bagaimana caranya menutup mulut singa-singa lapar itu dan tidak menciderai, mencelakai, bahkan melukai Daniel. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Nah, satu lagi. Yusuf tidak tahu berapa lama dia diproses. Yusuf tidak tahu berapa lama dia dalam sumur.
Yusuf tidak tahu berapa lama dia di penjara. Atau oke lah, secara global, Yusuf tidak tahu berapa lama dia diproses. Tetapi hal yang sama, dengarkan ini. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kapan Yusuf keluar dari proses itu. Tuhan tahu. Yusuf tidak tahu. Sama halnya, Tuhan tahu hidupku dan hidupmu. Meskipun seringkali kita banyak tidak tahu. Saya udah berbuat ini. Kenapa ada orang-orang yang tetap tidak suka? Oke, pastor sendiri saja. Saya berusaha menjadi seorang yang melayani Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Dengan kapasitas yang ya begini-begini aja. Memang saya tahu saya bukan superior, saya bukan orang perfect, saya bukan orang sempurna, saya bukan orang hebat. Ya, tapi saya mau belajar. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan, dengar-dengaran. Dan mau menjadi hamba Tuhan yang baik. Pun demikian masih hari ini, ada beberapa orang yang tidak suka. Selalu saja mencari-cari alasan untuk mengeksploitasi ketidaksukaannya itu. Dengan berbagai macam alasan, beda doktrin, beda gaya, dan macam-macam. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut dengan doktrin mereka, lalu mereka menjadi suka. Saya tidak tahu. Tetapi dari apa yang Tuhan ajar, firman-firman yang terus jadi rema buat hidupku ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu hidupku dan Tuhan tahu hidupmu. Tuhan mengenal jalan-jalan kita dan Tuhan tahu masa depanmu. Kita bahkan tidak tahu hari esok kita. Tetapi Tuhan tahu. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita melihat firman Tuhan, beberapa bagian dari kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian pasal 39. Kita melanjutkan dari kisahnya Yusuf, ya. Kitab Kejadian 39, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat 4 ayat, mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terbaik bagi seluruh pemirsa yang terkasih. Demikianlah sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia. Jadi dia dari seorang budak, dibeli oleh Fir'aun. Yusuf budak yang dijual, lantas dibeli. Bisa Bapak Ibu bayangkan sebentar, betul-betul dari nol, dari tidak punya apa-apa. Padahal dia ini adalah orang yang membawa janji Tuhan. Segitu dia harus alami titik nadir, nol. Dijual
sebagai seorang budak dibeli oleh Firaun. Budak. Dalam perjalanan hidupnya kurang lebih 13 tahun Bapak Ibu, seharusnya Yusuf ini punya alasan yang banyak untuk komplain. Kok gini, kok gitu? Bukankah Tuhan berjanji? Bukankah aku mendapatkan mimpi dan penglihatan? Yusuf banyak tidak tahu, tapi Yusuf tidak mau komplain karena dia yakin dan percaya Tuhan tahu jalan hidupnya. Ayo Bapak Ibu sekalian yang suka komplain, suka sungut-sungut, suka ngomel, suka menggerutu, ayo belajar dari kisah Yusuf ini. Setiap tulisan yang diilhamkan Roh Kudus ditulis dalam Bible ini berguna bagi kehidupan orang percaya, termasuk kisah kejadian Yusuf ini, saudara-saudara. Dia dibeli dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi si pengepulnya ini, atau si penjual, atau si pengumpul budak ini, orang Ismail. Lanjut ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Ternyata banyak hal terjadi dalam hidupnya Yusuf. Apa yang membuat dia kuat? Apa yang membuat dia tetap bisa hidup dan bersemangat? Penyertaan Tuhan. Sampai hari ini, apa yang membuat pastor bisa melayani, bahkan masih hidup, dan masih mendapat kesempatan untuk berbagi kasih, bisa live streaming ini, karena penyertaan Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan atau alias kekuatanku sendiri, tidak pernah ada dan tidak pernah sanggup, tidak pernah mungkin sampai hari ini ku ada. Semua karena penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan memang sudah ada dari zaman dulu Bapak Ibu. Seperti yang dikisahkan kitab Kejadian 39 ayat yang kedua. Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan di titik nol hidupnya, dia seorang budak. Tuhan menyertai budak. Wow. Tuhan menyertai orang biasa. Bahkan sekalipun mungkin dia orang bodoh, Tuhan bisa menyertai. Dan kita sudah bisa menarik kesimpulan apa yang membuat Yusuf tetap eksis, tetap kuat, tetap bersemangat, tetap mampu, tetap berkata, aku percaya. Penyertaan Tuhan. Maka pastor bisa buat kesimpulan, seseorang sekalipun ada di lembah kekelaman, asal Tuhan menyertai dia, akan tetap kuat, mampu, dan sanggup bertahan. Tapi sebaliknya tentunya, apabila orang yang kelihatannya ada di tempat yang sonah nyaman, tetapi Tuhan tidak menyertai dia, itu bahaya Bapak Ibu. Maka hari ini tidak bermaksud untuk membela diri atau excuse tentang apa yang ada dalam hidupku. Tapi saya menyadari betul bahwa dalam keterbatasanku ini, saya selalu bergantung kepada Tuhan. Saya percaya dalam kelemahanku, kuasa-Mu Tuhan menjadi sempurna.
Saya berserah kepada Tuhan. Saya belajar percaya kepada Tuhan dalam ketidaksempurnaanku, dalam keterbatasanku. Saya belajar percaya Tuhan yang tidak terbatas itu. Bagaimana mungkin? Belajar, berserah. Tidak mungkin saya bisa menampung segala sesuatu tentang Tuhan yang maha besar dibandingkan otak saya yang kecil, tidak lebih dari segenggam kepalan tangan ini. Tapi saya belajar percaya. Dan saya mau declare hari ini, sampai hari ini ku ada pelayanan yang dipercayakan. Ini ada karena penyertaan Tuhan, bukan kuat dan bukan gagahku. Saya manusia biasa. Jangankan membuat orang yang lemah bisa dikuatkan, yang sakit disembuhkan. In Jesus' name. Diriku sendiri, jerawatku 1 biji saja tidak bisa saya sembuhkan. Nyamuk 1 ekor tidak bisa saya sembuhkan. Apalagi manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Tidak bisa. Tapi kalau sampai hari ini, ada begitu banyak setiap hari, sampai hari ini, kesaksian-kesaksian masuk. Tuhan melawat, doa dijawab. Urapannya dicurahkan, kesembuhan mengalir, kelepasan, hidup yang baru, pertobatan. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan bukan hanya untuk Yusuf, bukan hanya untuk hidup Andi Simon, tapi setiap orang percaya. Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, menyertai Bapak Ibu. Ayo sama-sama berkata, terima kasih Tuhan, sampai hari ini ku ada. Itu karena penyertaan. Termasuk Bapak Ibu yang di marketplace, dunia kerja, pengusaha, profesional muda. Kalau engkau tetap tinggal dalam firman Tuhan, sampai hari ini usahamu, sampai hari ini tingkat engkau ada, bahkan sampai hari ini keberhasilanmu itu ada. Ketahuilah, itu karena penyertaan Tuhan. Banyak hal yang kita tidak masuk akal. Masih muda, sudah berhasil dengan berkat Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang salah. Orang melihat banyak yang kagum. Ketahuilah, itu karena penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita sekarang melihat Bapak Ibu ayat yang kedua. Yusuf disertai Tuhan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Apa yang membuat Yusuf berhasil? Penyertaan Tuhan. Apa yang membuat Pastor Andy sampai hari ini dimampukan? Penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan yang membuat Yusuf dan saya bersaksi bisa sampai hari ini ku ada. Bukan kuat dan bukan gagahku, bukan karena paras wajahku, bukan karena kepintaranku, bukan karena tutur bahasaku, bukan. Tapi karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan juga ada dalam hidup Anda. Yusuf disertai Tuhan sehingga ia selalu berhasil. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara-saudara. Ya.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita ini pilih dua. Mau menjadi pencemooh atau mau jadi orang yang dicemooh. Yusuf itu dicemooh, tapi disertai Tuhan. Tapi ada, kata kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk kumpul atau tidak ada di komunitas pencemooh. Ayo, bahasa lainnya pencemooh apa kira-kira hari ini? Tukang nyinyir, tukang ngomongin orang, tukang kepoin orang, tukang urus orang lain, tukang jelekin orang, tukang nyindir orang, tukang gosipin orang. Mereka tidak berbahagia, kata firman Tuhan. Karena orang yang berbahagia, selain yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, mereka tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tapi orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Juga saudara-saudara, kitab Kejadian tadi pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Karena disertai Tuhan. Yusuf orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketiga dari Kejadian 39. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Orang yang mau jujur, hatinya lurus, bisa kok melihat orang yang disertai Tuhan. Tuannya Yusuf ini Bapak Ibu, dia akui kok, dia lihat kok, dia rasakan kok. Dia bersaksi, dia jadi saksi bahwa memang Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Orang yang hatinya lurus, dia berani untuk mengakui dan memuji orang lain dengan tulus. Tapi orang pencemooh tidak pernah bisa memuji orang lain. Selalu dia mencari celah. Pastor Andy contoh diri sendiri aja. Doakan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bersukacita dong harusnya, ya normalnya. Tapi bagi pencemooh, mereka akan berkata, itu kuasa setan atau seperti dukun dan sebagainya. Mendoakan orang belum sembuh, bagi pencemooh, nah lo kan, nggak sembuh kan? Sembuh dibilang kuasa setan, nggak sembuh dibilang, nah lo kan? Tetapi tuannya Yusuf bisa melihat, Yusuf ini berhasil. Dari seorang yang nol, seorang budak, bisa berhasil sampai titik ini. Orang bisa melihat, ini kalau nggak penyertaan Tuhan, nggak mungkin dah. Nggak mungkin. Setelah dilihat oleh tuannya, Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil. 2 kali diucapkan dalam beberapa ayat, Yusuf disertai Tuhan. Dan 2 kali diucapkan, apa yang dikerjakannya berhasil. Keren banget saudara-saudara.
Keren banget. Sekarang kita maju ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kalau kita coba tarik mundur sebentar, bagaimana sih awal-awalnya Yusuf ini? Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita mundur 2 pasal. Kitab Kejadian 37, ya. Kita melihat 3 ayat saja, lalu kita selesai. Kitab Kejadian 37, ayat 3, 4, sampai 5. Ya, kita melihat Kitab Kejadian 37, ayat 3, 4, sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf, Abraham, Ishak, Yakub. Yakub ini disebut juga Israel. Nah, Yakub ini adalah papanya Yusuf. Jadi ayat 3 berkata, sebetulnya kata lain, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Jangan tanya, loh, Pastor pilih kasih dong. Tanya kenapa? Ya, kita tanyalah sama Yakub nanti kalau sudah di surga. Tapi ini kisahnya yang Pastor baca apa adanya. Yakub atau disebut Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf, ya ada sedikit clue-nya di sini. Anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, sekarang kita lihat ayat yang keempat. Bagaimana respon bagi orang yang bengkok hatinya? Orang bengkok hati ini tidak selalu musuh atau orang luar. Kadang-kadang orang dekat, keluarga, bahkan saudara. Dan kalau zaman sekarang bisa termasuk saudara seiman, tapi hatinya bengkok. Lihat ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dari kitab Kejadian 37. Firman Tuhan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya. Yang normalnya adalah saudara saling mengasihi. Tapi lihat ketika hati mulai bengkok, sulit menerima kenyataan bahwa orang lain itu disertai Tuhan. Padahal kita juga sebagai orang percaya disertai Tuhan, tapi hati kita bengkok. Justru saudara-saudaranya ini hatinya bengkok, sehingga apa yang terjadi? Maka bencilah mereka. Tuhan tidak ajarkan kita membenci, tapi Tuhan ajarkan kamu harus saling mengasihi. Bahkan musuhmu kamu harus mengasihi. Jadi saya heran kalau sampai ada orang Kristen yang mengucapkan dia itu musuh bebuyutan saya, apalagi saudara seiman. Saya ngomong orang ini bukan dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk saling mengasihi. Firman Tuhan berkata, bukan bencilah sesamamu. Bahkan Tuhan tidak ajarkan, bencilah musuhmu, tidak. Yang Tuhanku ajarkan di Alkitab yang saya baca, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan kasihilah musuh-musuhmu. Jadi jelas, sepintar apapun orang ini memainkan kalimat dengan merasa perkasa, dia punya gelar akademis atau apa saja, kita orang yang cerdas masih tahulah, hati yang bengkok itu akan keluar rasa benci. Saudara-saudara Yusuf ini, dia benci. Maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi kalau tidak menyapa dengan ramah, tidak mau bahkan, berarti dia menyapa dengan kebencian, amarah, seperti dendam kesumat, sampai dikatakan musuh bebuyutan. Aneh ya, kok bisa begitu? Tapi itulah, kalau hati sudah bengkok, banyak hal yang lucu. Ketemu tidak pernah barangkali, kok bisa sampai membenci. Saudara-saudaranya membenci. Nah, sekarang kita maju ayat yang kelima. Apakah kebencian itu kalau tidak kita putuskan dengan pengampunan akan bisa membaik sendiri? Kita lihat ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Sebab itu mereka lebih benci lagi. Sampai keluar kata bebuyut. Benci tidak dilepaskan pengampunan. Benci obatnya hanya pengampunan. Dan pengampunan manusia terus terang sulit. Hanya kasih Bapa saja. Dan bimbingan Roh Kudus. Penyerahan diri untuk percaya kepada firman Tuhan. Yang mampukan manusia untuk bisa mengampuni sesamanya. Termasuk orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Tergantung orang yang diampuni, tahu diri apa enggak. Seperti pastor mengampuni orang. Ada orang yang sandiwara, pura-pura berubah, tapi kumat lagi. Ya sudah, itu bukan area kita. Karena kita tidak punya wewenang untuk mengubah orang lain. Tapi bagian kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi lihat, saudara-saudara Yusuf ini justru semakin benci. Semakin Yusuf cerita, padahal saudara sharing mah biasa aja kali. Tapi karena sudah ada hati yang bengkok ini, tambah benci. Di sini Yusuf tidak tahu. Yusuf tidak tahu kenapa. Kenapa dia dibenci? Dengarkan. Tetapi Tuhan tahu. Sama halnya dalam hidup kita. Firman yang mendarat untuk aplikasi kita sehari-hari. Kita tidak tahu. Udah berbuat baik. Udah ini, itu. Yang baik. Kenapa ada hal yang kita tidak tahu terjadi? Dan itu menakutkan. Dengarkan saudaraku. Tuhan tahu. Kita nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan orang mau membenci saya. Tapi Tuhan tahu waktunya yang terbaik. Sama halnya. Yusuf tidak tahu berapa tahun dari proses. Kita melihat kisah-kisah akhirnya. Akhirnya Yusuf, karena ketulusan hatinya, tentu karena penyertaan Tuhan, dia bisa menjadi berkat. Termasuk kepada saudara-saudaranya yang amat sangat membencinya. Tapi Yusuf berkata, dan diakui pasti, Tuhan, saya tidak tahu banyak hal tentang hari esok. Namun yang kami percaya, Tuhan tahu jalan hidupku.
selama Tuhan menyertai Yusuf, dan saya katakan hari ini, selama Tuhan masih menyertaiku, saya tahu tetap ada orang-orang yang benci, hatinya bengkok, dislike. Tapi seperti firman Tuhan berkata, sekalipun kita ada di situasi-situasi yang betul-betul seperti titik nadir, titik nol, budak itu tidak punya hak apa-apa lagi. Tapi selama Tuhan menyertai saya, Yusuf, Bapak Ibu sekalian pemirsa, orang-orang percaya pada firman Tuhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti ada waktunya untuk berkata, ini loh jalannya. Masa-masa kesesakan kita alami, Tuhan tidak tinggalkan Yusuf. Tuhan tidak tinggalkan Andi Simon. Tuhan tidak tinggalkan pemirsa Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak tinggalkan hidupmu. Dia menyertai kita. Meskipun kita nggak tahu banyak. Tetapi Tuhan tahu. Hadirat Tuhan yang kita perlukan. Jangan tinggalkan hidup dalam memuji Tuhan. Setiap hari tetap jaga 3 pilar dalam hidup iman Anda, yaitu baca firman, berdoa, dan menyembah Tuhan. Jangan tinggalkan ini Bapak Ibu. Jangan tinggalkan area ini. Berdoa, baca firman, dan memuji Tuhan. Hadirat Tuhan akan mampukan kita dari ketidaktahuan kita untuk melihat bagaimana jalan Tuhan atas hidup kita semuanya. Amin. Saat ini, saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan curahkan urapannya, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah Kau. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua kita. Amin, amin, amin. Ingat Bapak Ibu sekalian, banyak hal kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sama-sama katakan, Tuhan, Engkau tahu dan bahkan paling tahu dalam hidup kami. Tuhan pelihara kita sempurna. Jangan takut sebagai orang percaya. Amin. In Jesus name. Amin. Shalom semuanya. Amin. 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 Lope, lope, lope. Sola fide. Immanuel.
Tuhan Yesus memberkati semua kita. Bless you, dadah.